Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami Mas Imam dan Mas Eko. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tentunya kami minta agar kami selalu didoain dalam segala misi yang sedang kami kerjakan. Baik teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan misi, akan tetapi salah satu teman baru kita, Mbak Kholik, tidak ikut ya, karena beliau katanya cukup di rumah saja, berdoa, bertirakat di rumah saja. Jadi ya kita tidak apa-apa. Dan yang kedua, dari Panglima Kumbang yang memberitahukan bahwa ketika kita sampai di tanah Pasundan atau Sunda, agar membawa seseorang yang pernah hidup di dua alam. Akan tetapi kita berpikir panjang bahwa itu sepertinya tidak perlu terlebih dahulu, teman-teman. Kita belum mengetahui secara pasti keadaan di sana dan maksudnya nantinya berakibat baik atau buruk ke orang yang nantinya akan saya ajak ikut dalam misi ini. Memang kita sudah putuskan kita akan mengajak si Ningsih. Akan tetapi kita berpikir lagi, kenapa kita akan membuka suatu gerbang atau sebuah tabir dimensi, dan yang dikatakan Panglima Kumbang itu adalah kita akan membuka dimensi di mana keberadaan iblis Bartelo. Kita berpikir lagi, buat apa kita harus pakai syarat-syaratan dengan kita hanya membuka sebuah gerbang yang dimiliki oleh bangsa iblis seperti itu. Jadi kita berpikiran kita tunda aja dulu, kita gunakan kemampuan kita untuk membuka dimensi itu, teman-teman ya. Mungkin kita akan meminta bantuan yang Silipatal atau yang Siamidi. Dan yang jelas kita sebenarnya malam ini itu kita mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang makhluk yang bernama Iblis Bartelo. Bartelo itu ya teman-teman ya. Jadi Iblis Bartelo itu kan yang merebut, yang konon terakhir memegang kamu bisa Rogo Mulyo. Mending saja sesuai rencana kita tadi, kita panggil Ayang Samidi saja yang nantinya mengantarkan kita ke daratan Pasundan. Monggo Mas Imam. Assalamualaikum. Monggo hadir yang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ayang Samidi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Duduk saja, duduk. Oh, duduk dulu. Kita tidak perlu kau tawarkan rokok. Kenapa ya? Karena kita harus langsung ke sana. Jangan terlalu lama. Nah, terus katanya jangan terlalu lama, kita duduk dulu. Jangan terlalu lama berdiri juga tidak baik. Oh, gitu. Boyoken yang. Ini yang sebenarnya kita mau merepotkan Eyang ini. Saya senang diremehkan. Syukurlah alhamdulillah. Jadi malam ini kita putuskan yang kita pergi berdua dulu saja untuk mencari tahu informasi tentang Mustika Rogomulyo di tanah Pasundan. Boleh ya kiranya sudikah yang mengantarkan kami ke tempat itu? Apa yang kalian mau dan saya mampu, pastinya saya akan membantu. Alhamdulillah. Jadi saya antarkan kamu langsung di sebuah tempat yang nantinya kau akan mengeluarkan segala tenaga kalian. Baik untuk membuka tabir gelap yang di situ bersemayam Iblis Bartelo yang sedang kau tuju. Sesuai apa yang ditunjukkan oleh
saudaraku Panglima Kumbang. Ya, baik yang, baik yang. Saya dengar tadi bahwa kau tidak jadi membawa manusia yang nantinya akan membantumu membuka dimensi itu. Iya, benar yang, karena kita... Apa alasanmu? Kenapa ya, kau tidak karena jadi membawanya? ya kita ingin melihat dulu seurgen apa gitu. Kita membutuhkan manusia yang bisa hidup di dunia gaib itu loh yang. Jadi kalau memang kita benar-benar membutuhkan baru kita bawa yang. Tapi kita mau lihat dulu seberapa kekuatan ataupun informasi sebanyak-banyaknya tentang kekuatan dari iblis Partelo itu yang. Kau kan sudah dikasih tahu sama Panglima Kumbang bahwa iblis Partelo adalah iblis yang bengis, yang terkutuk, dan tentunya saja iblis Partelo mampu mengambil pusaka Rogomulyo yang dijaga oleh Panglima Kumbang. Iya yang. Kau melihat Panglima Kumbang dan kau merasakan kekuatannya sesakti itu. Betul. Apalagi iblis Partelo yang sanggup mengalahkan pasukannya pada waktu itu. Betul sekali. Saja, iblis Partelo mempunyai kekuatan yang sangat tinggi. Hanya saja dia bengis, dia dari bangsa iblis, maka dari itu kau harus merebut kembali. Iya yang. Jadi semampu kita dulu yang. Nanti kalau memang nanti kan Siningsih yang mau kita ajak yang. Nanti kalau memang Siningsih betul-betul diperlukan baru kami akan bawa yang. Sementara ini ya dengan segala kemampuan kita dulu dan tentunya dengan bantuan Eyang Samiti terlebih dahulu. Ya sudah. Baik yang. Sekarang kita pergi ke sana. Oke, siap yang. Baik yang. Langsung ini ya. Mari mendekat. Ya. Yang sudah tua ini. Ya. Oke yang. Siap yang. Yang Maha Kuasa. Bantulah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sudah sampai ya? Kita sudah sampai. Lalu jantungmu berdetak. Iya yang lebih kencang. Iya kok. Biasanya kan sambil berdiri ini duduk malah tambah pusing yang. Kalau sambil duduk yang. Ya. Batas gerbang atau dimensi dari iblis Partelo itu di sebelah sana. Di sebelah sana yang. Baik, saya hanya akan membantu untuk membukanya. Berarti kalau saya ikut, ya mereka tentu saja baik yang akan tahu niat. Iya yang. Kita karena mereka lebih pandai mencium bau-bau sesamanya. Oh siap yang. Baik yang. Jadi Eyang nanti ikut membantu saat kita membuka gerbang yang. Hanya untuk membukanya. Oke. Ya sudah, monggo yang. Di sebelah mana ya? Oke teman-teman, alhamdulillah Eyang Samiti di sini yang akan ikut membantu gerbang dimensi alam dari iblis Partelo ya teman-teman ya. Keluarkan semua kemampuanmu, saya juga akan mengeluarkan segala kemampuanku. Baik yang, baik yang. Kau jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah teman-teman, ini Eyang Samiti mau membuka gerbang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu dari sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Subhanallah, sampai terpental, begitu dahsyatnya. Subhanallah, yang tidak apa-apa yang sama saya. Subhanallah. Jadi dimensi itu sudah terbuka. Iya Eyang, tapi tadi Eyang saja sampai terpental dan diriku juga sampai merasakan getaran yang sangat luar biasa Eyang. Subhanallah. Kalau tenagamu sedikit terkuras, Iya, kau beristirahatlah terlebih dahulu. Saya akan menjaga di luar sini saja. baik. Berarti kita nanti akan Kamu dan ini, oh ya, bukan kita. oh ya, siap Yang. Berarti nanti kamu dan ini ke tempat itu Yang. Langsung masuk saja Yang. Oke. Saya Baik Yang. akan tunggu Terima kasih. di sini. Terima kasih atas bantuan Eyang Samiti. Eyang jangan pergi jauh-jauh Yang. Tenang saja. Baik Yang. Saya akan pantau di sini. Ya. Baik Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas, kita sudah sampai di Tanah Pasundan, dan tepatnya ini kita sudah mendekat dari sarang iblis Partelo, Mas Imam. Dan tadi Eyang Samiti sudah membantu membuka gerbang dari iblis Partelo. Kekuatan gerbangnya sangat luar biasa, sampai Eyang Samiti saja terpental. Dan ini Mas, ketika Eyang Samiti membuka gerbang, jantung saya ikut bergetar hebat. Ya, seperti itulah. Oke, kita menelusuri. Berarti ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Kita tinggal masuk saja. Dan kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang iblis Partelo. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mas, tidak ada jalan. Ini tidak ada jalan sepertinya. Oke. Suasananya. Iya. Mas Imam, kita senyap saja senter matikan yang senter yang gede ini, biar tidak memancing yang ada di sekitar sini, ya. Takutnya ada hewan buas atau apa. Oke teman-teman, kita matikan. Nanti kiranya ada yang sangat penting, kita nyalakan kamera kembali ya teman-teman ya. Subhanallah. Lihat Mas Yogi. Tiba-tiba dia menyerang. Untung kita langsung menghindar teman-teman. Kami yang membuka gerbang ini. Tentu saja ada tujuan. Baru kali ini aku melihat manusia bisa memasuki gerbang yang dibuat oleh Raja Partelo. Kau siapa? Ya berarti ini keuntungan buat Anda, karena Anda baru melihat manusia di tempat ini. Ada perlu apa engkau para manusia memasuki wilayah kami? Tentu saja kedatangan kami pasti ada tujuan dan ada keperluan. Berarti betul di sini tempat dari
iblis Bartelo. Dan kau sebagai utusannya atau bawahan dari iblis Bartelo. Akulah yang bertanggung jawab di sekitar benteng dari iblis Bartelo. Ya, berarti benar. Yang menguasai tempat ini adalah iblis Bartelo. Nah, rajaku. Berarti tujuan saya sudah tepat datang ke sini. Untuk apa tujuanmu mendatangi tempat ini? Begini saja. Kau akan menyesal. Karena keperluanku dan tujuanku datang ke sini ingin menemui iblis Bartelo, mungkin alangkah baiknya jenengan antar saja kami kepada rajamu yang kau sebut iblis Bartelo itu. Tidak semudah itu. Apa kau tidak mengetahui? Siapapun, bahkan dari golongan atas maupun golongan bawah, maupun manusia yang sudah lancang memasuki wilayah dari kerajaan kami, tidak akan bisa keluar secara hidup-hidup. Oh, luar biasa. Luar biasa perkataanmu. Sungguh membuat saya takut. Mungkin kau tidak takut denganku, akan tetapi atasanku, yaitu tangan kanan dari Raja Bartelo, kau akan takut pastinya. Kau sepertinya Beliau bangga sekali dengan sedang mengarah ke tempat ini. Karena tadi sewaktu kau membuka gerbang, diriku langsung memberitahu kepada tangan kanan dari rajaku agar datang ke tempat ini. Kau siap-siap saja. itu karena kau takut. Siapa tadi? Entah siapa. Yang jelas dia ini mengaku dia yang bertugas untuk menjaga pintu atau benteng utama dari kerajaan iblis Bartelo. Kita betul, Mas Eko, di sini yang menguasai atau yang merajai daerah ini adalah iblis Bartelo, karena saya tidak menanyakan itu, tetapi iblis yang memasuki kamu itu mengakui dengan sendirinya bahwa tempat ini adalah yang menguasai iblis Bartelo. Tadi Mas Iman sudah mengatakan kalau ingin bertemu. Iya, saya sudah mengatakan. Kita tunggu saja, Mas Eko. Kata dari sosok yang tadi itu, ya, katanya ada yang datang. Itu tangan kanannya iblis Bartelo. Sepertinya ketika kita masuk, banyak penghuni sini tentunya sudah mengetahui kedatangan kami, kedatangan kita ya. Jadi kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Sepertinya sih dia sedang memanggil bala bantuan juga nih, sosok yang tadi nih, karena mungkin merasa lemah di depan kita. Ya sudah. Nah, kita tunggu saja lah sampai datang. Ya kan, karena yang datang katanya tuh tangan kanannya, berarti orang-orang yang paling dekat dengan iblis Bartelo itu akan lebih penting ketimbang kita meladeni sosok yang tadi, yang hanya sebagai penjaga saja, ya kan? Ya sudah, kita tunggu saja di sini sambil istirahat juga, Mas Eko. Hah? Rasanya kayak ada panas, ada dingin. Ya malah enak, ada panas, ada dingin. Ya.
Nggak panas ada dinginnya, ketika dingin ada panasnya, seimbang banget berarti. Masih mungkin masih ada kayak suara-suara gemericik angin, air. Iya dengar, tapi kalau di kamera itu biasanya berbeda Mas Eko. Kalau orang yang menonton, Iya. biasanya suara gendingan, biasanya orang berteriak-teriak, Iya. biasa suara burung. Nggak bisa di-sharing di kamera ini Mas Eko. Kita tunggu saja Mas Eko. Baru masuk. Sepertinya ini yang dimaksud apa? Dari sosok yang tadi masuk ke raga kamu Mas Eko. Ya, kita jangan sampai kalah. Buruk rupa. Dengan tenang. Oh, bisa pilih mau masuk raga yang mana? Yang konflik. Yang konflik. Baru kali ini bertemu dengan manusia yang sangat pemberani. Kau mempunyai tujuan apa hingga kau menghancurkan benteng yang dibuat oleh rajaku? Saya Sahanku tidak melaporkan menghancurkan. kepadaku bahwasanya ada 2 manusia yang merusak benteng yang dibuat oleh rajaku. Saya atau kami tidak merusak benteng yang kau buat. Saya hanya membuka atau mengetuk pintu. Manusia memang bisa. Oh, memang sering mengelak atau berbohong. Ah, begini saja. Apa tujuan? Doro atau siapa? Mungkin lebih baik kau sebutkan namamu, karena sepertinya kita akan berbicara panjang dan lebar. Tidak usah kau mengenalku. Oh, ya tidak apa-apa. Itu bukan Dan hal yang pantas penting. jika namaku kuberitahukan kepada manusia seperti kalian. Tujuanmu apa? Kamu adalah tangan kanan dari iblis Partel. Nah, Cepat Anda menjawab dengan sangat cepat. apa Kalau tujuanmu? itu, mungkin kau lebih bisa atau lebih cepat mengantarkan saya kepada Untuk Tuhan Iblis apa? Partelo. Ya mungkin itu tidak perlu kau ketahui. Kalau bisa ya kau antar saja kami ke Tuhan Iblis Partelo. Bagaimana? Kau kan Kau makhluk yang manusia penting baginya. hanya berdua datang ke tempat ini dengan cara merobohkan benteng yang dibuat oleh rajaku. Dengan begitu kau mampu atau berani ingin bertemu dengan rajaku. Kau terlalu gegabah manusia. Saya hanya ingin bertemu. Masa Ilmu dibilang terlalu berani belum seberapa. bagaimana? Loh, memangnya kau tahu niatku? Kau tujuanmu datang ke sini ingin merebut pusaka yang rajaku pegang. Benar seperti itu. Kau tahu dari mana? Lontong. Banyak dari golongan seperti kalian mencoba memasuki wilayah kami. Dan juga bukan hanya dari golonganmu saja. Tapi golongan dari atas yang Beri. bersayap. Terus, Mereka ingin merebut pusaka
yang berada di tangan rajaku, akan tetapi semua gagal. Dan kali ini, dua manusia yang hanya bisa menghancurkan benteng yang ada di sebelah sana sudah sombong sekali. Ingin bertemu dengan rajaku. Aku tahu niatmu. Bahkan jika kau ingin merebutnya, rajaku dengan sukarela, siapapun akan memberikannya. Wah, yang ingin mendapatkan pusaka yang dipegang oleh rajaku, asalkan dia mampu mengalahkan rajaku dengan sukarela, rajaku memberikan asalkan dia kalah. Nanti dulu. Jika dengan berperang, rajaku pun siap. Kau katakan tadi, tidak hanya dari bangsa kami yang merebutkan. Memang keistimewaan dari benda yang dipegang oleh rajamu itu apa? Terus apa yang menjadi seperti itu kepadaku? Seolah-olah dirimu bodoh. Akan tetapi, kau sendiri sudah mengetahui apa yang dipegang oleh rajaku. Dan apa kegunaannya. Sehingga dari bangsa yang ada di muka bumi ini, berbondong-bondong, bergantian, ingin menyerang rajaku, guna mengambil pusaka itu. Oh, berarti yang sudah berusaha untuk mengambil atau merebut pusaka Rogomulyo itu dari rajamu itu semua tidak bisa mencapainya. Semua yang kau katakan itu mereka itu tidak sanggup merebutnya, begitu? Mana mungkin sanggup. Maka dari itu rajamu itu senang sekali. Ya, kalau ada orang yang rajaku mempersilahkan. Siapa saja yang bisa mengambil dari tangannya. Oh, begitu ya. Maka dia akan memberikan. Dengan sukarela. Ya. Kalau dia kalah. Benar sekali. Ya. Bahkan jika kau ingin melawannya, aku akan memberikan cara untukmu yang baik. Duh. Kau sebagai tangan kanan kenapa dengan mudahnya memberikan cara? Karena diriku yakin para manusia seperti kalian tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Aku tidak akan bisa tumbang. Subhanallah. Seolah-olah tuh saranku, rajamu itu tidak ada tandingannya. Ya, benar sekali. Jika kau ingin saran dariku, kau pulang biasa. Bawa beberapa pasukan sebanyak mungkin untuk menggempur rajaku. Jika kau ingin mendapatkan pusaka itu, kurang baik bagaimana diriku. Berarti kau tidak yakin sama sekali kalau kami berdua bisa mengambil Rogomulyo itu dari tangan raja kamu? Tidak mungkin. 1000 manusia seperti kalian tidak akan mampu mengambil mustika itu dari tangan rajaku. Bahkan buat rajaku mundur satu langkah pun kau tidak akan mungkin bisa. Luar biasa. Kau jangan berbangga hati. Setelah kau menghancurkan benteng, kau akan begitu mudah mengalahkan rajaku. Begini saja mungkin enaknya, Lontong. Kau tidak mau memberi nama, jadi saya panggil Lontong saja. Bagaimana kalau sekarang kau antarkan kami untuk bertemu dengan rajamu dan kau anggap
kami tidak berniat untuk melawan atau merebut mustika itu. Biarkan saya berbicara langsung kepada rajamu. Kalau bisa, syukur-syukur kau panggil saja rajamu untuk hadir di depan kami. Mungkin itu lebih baik, Letong. Aku sudah memberikanmu pilihan. Kau pulanglah, bawa pasukan yang lebih banyak. Ini kan bisa Nanti saja. akan kupertemukan dengan raja. Ini bisa saja, ini siasatmu. Bisa saja omonganmu ini kebalik 100%, Tong. Kau mungkin takut kalau saya bisa merebut benda yang ada di tangan rajamu, Tong. Aku itu suka peperangan. Diriku suka membunuh. Bahkan dari golongan yang berada di atas sana. Ketika sayap-sayapnya. Kau patahkan, kau robek-robek seperti kertas. Wah, luar biasa. Maka, jika kau hanya berdua, itu hanya bisa menjadi makanan rajaku saja. Lebih baik kau bawa begitu banyak manusia ke tempat ini. Agar diriku juga bisa merasakan atau menikmati tubuh dari manusia. Ya sudah, saya percaya apa yang kau katakan. Aku sudah baik kepadamu manusia. Tetapi alangkah baiknya biar saya yakin dan lebih percaya lagi kepadamu, kepada apa yang kau katakan, kau antar saja kami ke rajamu. Begitu kan lebih enak. Kau saja tidak sempurna masuk ke dalam raga saudaraku ini. Saya tahu kau merasa kelelahan masuk raga. Masuki raga manusia. Begini saja, Tong. Jika kau mampu bertahan 2 menit dari pusaka yang saya pakai, berarti apa yang kau bilang dan apa yang kau ucapkan, saya akan lakukan dan saya percayai. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kau bertahan lebih dari 2 menit atau 3 menit, saya percaya apa yang kau katakan. Dan saya akan ikuti apa perintahmu. Saya akan pulang dan saya akan kembali dengan bala bantuan. Sudah. Sudah. Apa yang tunjukkan? Apa yang kau bawa? Berarti apa yang kau katakan itu tidak sesuai. Buktinya kau tidak mampu. Aku sudah bilang, rajakulah yang tidak bisa terkalahkan, bukan diriku. Ya kalau kau ingin saya percaya, kau bawakan saja saya ke tempat rajamu dengan senang hati, dengan sukarela seperti apa yang kau katakan. Katanya rajamu sukarela apabila kalau ada orang yang mau merebut darinya, karena merasa rajamu tidak pernah Kau hanya 2 orang kalah. manusia. Jika kau mati, maka tubuhmu adalah hak dari rajaku. Tapi jika kau membawa banyak pasukan, pasti diriku kebagian mayat daripada manusia itu. Sudahlah, begini saja. Kau keluar dari raga saudaraku dan kau sampaikan ke rajamu. Saya akan melanjutkan perjalananmu sambil kau pulang melaporkan ke rajamu bahwa ada 2 manusia. Diriku sudah baik kepadamu. Ya, saya juga meminta dengan baik-baik kepadamu. Tadi memang luar biasa. Kau sebenarnya siapa?
Nah, kau saja tidak mau mengatakan siapa namamu, kau meminta. Tapi kau sudah memasuki wilayahku. Sudah sepantasnya diriku bertanya kepadamu. Kau manusia tentunya mempunyai adab. Jika manapun kau pergi, mendatangi tempat yang baru menurutmu, kau haruslah dengan adabmu, adab dari manusia. Ya, betul. Tapi ketika aku bertanya, siapa dirimu? Kau tidak mau menjawabnya. Ya, Kau tamu di tempat ini. ya, baiklah, baiklah. Baiklah, Tong. Kau mengatakan dengan benar. Ya, perkenalkan. Raga yang kau pakai itu bernama Eko. Dan saya sendiri bernama Imam Riyadi. Nah, sekarang kau sudah tahu. Sekarang giliran saya. Siapa namamu? Diriku tidak ingin memperkenalkan namaku kepadamu. Kau mengajarkan kami adab, tetapi dirimu tidak melakukan. Ini Bagaimana rumahku. ini? Begini saja. Kau pulanglah. Bawa pasukan yang lebih banyak. Agar kau bisa menyerang rajaku. Ku sudah memberitahu kepadamu. Rajaku itu takkan terkalahkan. Oke, ya sudah. Tapi, jika kau membawa sesuatu yang bisa membuat rajaku kalah, aku akan menjadi bawahanmu. Nanti menyesal kamu, Tong. Tidak. Aku mengikuti siapa yang terkuat. Oh, wah kamu ini sengkuni kamu ini ya. Tong. Rajaku sangat suka dengan bangsa manusia yang mempunyai paras yang cantik. Wah, kamu nggak bener ini, Tong. Kamu nggak bener ini, Tong. Jika kau bisa membawa mangsa manusia yang berparas cantik, maka dengan mudah rajaku bisa terkalahkan. Kenapa kamu dengan mudah membocorkan kelemahan rajamu, Tong? Aduh, kamu ini sebagai pengawal, sebagai tangan kanan ini, kok bisa kamu dijadikan seperti itu? Karena rajaku tidak bisa dikalahkan. Dan jika ada manusia yang tidak mempunyai ilmu masuk ke tempat ini, maka dia tidak akan bisa hidup lebih dari 1 jam. Di alam ini itu berbeda dengan alam-alam yang lain. Sama, ini alam masih dalam alam manusia, Tong. Tong, ya sudah. Saya hargai kamu. Kamu sebagai tuan rumah. Saya sebagai manusia. Apa yang kau minta? Subhanallah, apa tadi ya? Apa itu? Kau jangan terkejut Astagfirullah. karena kau sudah diincar oleh pasukan yang ada di tempat ini. Mati. Kau tinggal menunggunya saja. Nah, begini saja. Saya tahu kau sudah kelelahan di dalam raga itu. Kau keluar saja. Keluarkan aku. Sepertinya anak ini mengunciku. Nah, kau ngomong saja yang hebat. Kau bisa masuk, tapi kau tidak bisa keluar. Bagaimana ini, Tong? Anak ini mengunci diriku.
Ya kau meminta saja sama anak ini untuk dilepas. Sini mas, sini mas. Oh, tahu kayak ada yang bergerak di kakiku kok. Iya kayaknya ular kali. Langsung hilang. Bisa gini. Aku siluman ular, bahaya siluman ular. Ini. Ya mungkin kau sedikit tahu lah. Saya sedikit merasakan apa yang disampaikan. Nah, siapa tadi yang mau menyebut namanya? Nih. Ini dengan buka saja videonya. Ya. Karena ini panjang lebar. Sambil istirahat. Mas Eko, kau buka videonya saja ya. Ya sudah. Kita biar menyimpulkan sendiri. Kita menyusun strategi ya. Iya, betul. Kita matiin aja biar Mas Eko lihat videonya sendiri. Ya. Astagfirullah. Siapa lagi kau? Kau akan menanggung akibatnya. Siapa lagi kau? Akibat yang kau terima berani memasuki wilayah dari kerajaan. Tidak penting, kau keluar aja dari kubur. Hek, Mas Eko. Hek, Mas Eko.